Ini materinya mengenai konten multimedia. Konten multimedia ini ibarat menu ya, ibarat menu kalau kita menyajikan makanan. Ibarat menunya itu, campuran-campuran bahan-bahan dari makanan itu biasanya orang beda-beda seleranya, ya. Ada orang suka pedas, ada orang suka asin, ada orang suka manis, ada orang campur-campur. Sebenarnya orang-orang dalam menerima informasi itu juga begitu. Karena itu ketika kita merancang sebuah pesan multimedia, kita seperti menyajikan makanan kepada halayak, di mana halayak akan menerima, akan mencoba, akan menikmati ya makanan yang diberikan. Dan mungkin kalau menunya itu cocok dengan seleranya, maka dia akan menerima itu ya. Jadi konten tidak selalu berarti materi. Tidak selalu berarti materi dari pesan yang disampaikan, tapi juga bisa berarti bentuk pesan ya, bentuk pesannya, format pesannya. Nah, ini Bapak Ibu pahami dulu ini pengertian konten. Konten bisa berarti isinya, isi pesannya. Konten juga berarti format pesannya. Isi pesannya itu ide-ide yang kita bagikan. Ide-idenya apa? Sementara format pesannya adalah simbol-simbol yang kita gunakan untuk menyampaikan ide-ide itu. Jadi ada namanya konten dan ada namanya konteks. Konten dan konteks ya. Ada isi pesan dan bagaimana cara kita mendeliver pesan itu. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih penting? Apakah ide atau simbol? Mana yang lebih penting? Apakah isi atau format pesannya? Ya. Pada beberapa teori, pada beberapa konsep, kekuatan simbol itu sangat kuat untuk mempengaruhi halayak. Orang banyak pertama tersentuh oleh kekuatan simbol. Orang pertama banyak terpengaruh oleh kekuatan format pesan itu, penampilan. Jadi format pesan itu penampilan. Sementara isi pesan itu makna yang ada di dalam pesan itu, yang ada di dalam simbol-simbol itu. Kalau kita menilai orang, yang pertama kita lihat apanya? Biasanya pertama kita lihat penampilannya. Ya kan? Kita kan belum tahu ini orang jujur atau bengkok-bengkok. Tapi kalau kita lihat penampilannya bagus, biasanya kita langsung merasa senang, merasa. Sebenarnya berkomunikasi juga begitu. Jadi kalau orang mulai menyapa, orang mulai berbahasa dengan santun, menyenangkan, itu sudah menarik hati. Bahwa orang bicara apa, isinya apa, ya itu nanti. Ya walaupun keduanya ini sama-sama penting. Tapi kita banyak terpengaruh pada penampilan, ya. Nah, ada satu penelitian yang terkenal sekali. Kekuatan visual dan kekuatan narasi itu, penampilan itu bisa melebihi, kalau digabung itu melebihi ya 80%. Sementara kekuatan kata-kata itu sedikit sekali ya. Karena ini kita pembelajarannya sudah S2, maka kita menganalisis. Jadi Bapak Ibu, kita pahami konten itu bisa berarti ide-idenya, bisa juga berarti format pesannya. Tapi keduanya itu digunakan dalam satu kesatuan ketika kita berkomunikasi, ketika kita menyampaikan pesan. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan pesan? Itu ada dua sebenarnya. Bagaimana kita menyusun ide, gagasan,
Dan yang kedua, bagaimana kita menemukan simbol-simbol yang tepat untuk menyampaikan gagasan itu. Ya, ini disebut dengan format pesan. Nah, secara umum ada 4 atau 5 format atau bentuk pesan itu, ya. Yang pertama ada teks, kemudian yang kedua ada gambar, ya. Kemudian ada video, kemudian ada gambar bergerak atau audiovisual. Kemudian ada animasi, kemudian ada grafis, ya. Atau gabungan dari semua ini. Nah, inilah yang disebut dengan multimedia. Jadi multimedia itu adalah bisa berarti pesan yang disampaikan menggunakan beberapa format, beberapa bentuk, ya, simbol atau beberapa bentuk tampilan, berupa teks, berupa audio, berupa video, berupa gambar, berupa animasi, berupa grafis, atau keseluruhan dari semua unsur-unsur itu. Jadi Bapak Ibu, masing-masing punya kekuatan. Teks itu punya kekuatan juga. Teks itu format yang sangat sederhana, ringan, tapi ini adalah format dasar yang digunakan dalam menyampaikan pesan menggunakan teks. Kemudian audio, ya, audio juga. Audio itu bisa berupa suara, bisa berupa musik, bisa berupa efek sound, ya. Kemudian ada gambar, ya, foto, ya, picture, ada video, nah, itu, ya. Ada animasi, animasi itu gambar kartun, ya. Kemudian grafis, ya, grafis itu tampilan komputer, ya. Ini format, ya, cara kita memformat pesan itu. Tentu setiap format itu punya kekuatan. Nah, ini harus kita tahu, ya. Tapi ketika kita menggunakan perangkat-perangkat multimedia, maka kita memang seharusnya bisa menggabungkan seluruh pesan-pesan itu menjadi satu konten, ya, dalam satu konten. Karena itu Bapak Ibu biasa melihat, misalnya di video-video YouTube itu ada gambar, kemudian ada videonya, ada teksnya, ya. Kadang diberikan juga grafis-grafis, diberikan animasi, selingan-selingan gitu, ya. Ada kasih musik lagi, ya. Itu bagian dari menyajikan pesan multimedia. Karena memang itu dimungkinkan. Nah, Bapak Ibu, sifat-sifat dari teknologi multimedia dan pesan multimedia itu apa? Nah, menurut Burnett itu ada 5. Yang pertama, kalau kita bicara multimedia, berarti sifat dasarnya itu ada integrasi. Integrasi itu ada penyatuan teknologi di dalam. Ada teknologi visual, teknologi audio, teknologi teks, ya, teknologi grafis, ya, itu disatukan. Ini sebenarnya dulu itu awalnya konsep multimedia itu diambil dari pertunjukan drama, ya. Pertunjukan drama. Di pertunjukan drama itu, di situ unsur-unsur multimedia itu sudah dipakai. Ada aktornya, kemudian memainkan peran, kemudian dikasih musik, ya, kemudian dikasih latar, ada lampu-lampu yang memberikan latar, ada juga di belakangnya ada latar-latar, dikasih kemenyan-kemenyan, ya, sehingga orang nonton drama itu asik. Kenapa dia asik orang nonton drama? Karena kita berada dalam satu integrasi. Saya juga biasa di S1 kalau menerangkan ini, yang membuat hidup itu asik, ya, karena ada integrasi.
Coba kalau kita makan bakso, kemudian bahannya itu dipisah-pisah, enggak enak kita makan bakso. Sebelah makan bakso, tapi kita pisah-pisah. Airnya saja dulu diminum. Sudah itu kita makan tepungnya, kemudian kita makan dagingnya, kemudian kita makan lomboknya sendiri. Ya, jadi ada beberapa piring, kita pindah-pindah duduk, makan satu-satu. Setelah selesai di air, baru kita loncat-loncat, kita gabung dalam, katakan saya sudah makan bakso. Tapi itu makannya tidak integrasi. Yang enak itu karena bumbunya sudah dicampur, dagingnya sudah dicampur, tepungnya dicampur, ya, garamnya sudah dicampur. Kita makan satu jadinya nyaman, enak. Karena diintegrasi. Jadi ini sifat pertama, integrasi. Tapi itu munculnya sebenarnya dari teknologi manual, ya, dari pertunjukan-pertunjukan drama itu, di situ diambil. Nah, yang kedua, interaktivitas. Nah, ini sifat multimedia yang kedua itu adalah interaktivitas. Interaktivitas itu ada hubungan timbal balik. Nah, ini memang sifat dari new media. Ketika kita menyampaikan pesan kepada halayak, maka halayak itu bisa memberikan respon. Nah, ini dia. Jadi ada interaktivitas, ada talkback, ya. Itu juga yang membuat pesan itu lebih semangat dan lebih kuat, ya, kalau ada interaktif. Kalau kita monolog, kita linear, berbicara secara linear, ya itu jadinya kita tidak ngerti, ya, apakah halayak itu sudah menerima pesan sesuai yang kita inginkan atau tidak. Oleh karena itu kekuatan interaktif ini juga perlu Bapak Ibu pahami. Kalau yang pertama, bagaimana kita menggabung, menyatukan pesan-pesan itu sebagai satu kekuatan. Yang kedua ini bagaimana kita melibatkan halayak dalam menyampaikan pesan. Jangan bicara sendiri. Tapi kita harus ada melibatkan halayak, melibatkan, bahkan dalam teori komunikasi yang terakhir, justru halayak itu lebih penting daripada pembicara. Karena halayak inilah yang memilih pesan-pesan yang dia inginkan. Karena sumber-sumber pesan itu sudah melimpah, overloaded. Nah, ini kita bikin video, kalau tidak ada yang nonton, apa? Jadinya tidak ada, ya, tidak ada kekuatannya. Makanya orang mengejar rating, orang mengejar view, orang mengejar subscriber, subbreaker. Orang kejar itu. Kenapa? Karena kita buat pesan kok tidak ada yang nonton, ya bagaimana? Beda dulu, ya. Penonton yang mengejar sumber. Sekarang sumber yang mengejar penonton. Itu terjadi sekarang. Nah, inilah kekuatannya, bagaimana kita mengenal halayak supaya halayak itu memang mendekat. Nah, salah satu caranya itu melibatkan mereka dalam konten yang memiliki interaktivitas, ya. Kemudian yang ketiga, hipermedia, ya, hipermedia. Ini penting juga. Sifat multimedia yang ketiga itu hipermedia. Hipermedia ini adalah satu pesan yang memiliki keterkaitan dengan pesan lainnya. Jadi dia punya link, ya. Ada hyperlink, ada hypertext, ada hyperpicture, hypervideo. Jadi ketika kita membuat satu teks, maka kita bisa cantolkan teks-teks lain di situ. Jadi kita seperti menelusur dalam satu teks. Menelusur. Jadi teks itu tidak bersifat statis sebenarnya, ya. Gambar itu tidak bersifat statis. Jadi kita sebenarnya bisa menggiring halayak dengan hyperlink itu. Karena orang akan mencari pesan-pesan berikutnya kalau pesan-pesan pertama yang diberikan itu memuaskan mereka. Dan itulah yang dipakai sebenarnya oleh media online maupun media sosial. Ya, nah, gunakan nih hyperlink. Hyperlink itu link-linknya banyak, ya.
Alamat-alamatnya itu banyak. Kalau kita klik muncul satu. Kita klik muncul lagi. Kita klik muncul lagi tuh alamat-alamat baru. Atau hypertext, kita klik satu halaman, muncul di situ ada lagi halaman yang bisa diklik. Klik lagi, muncul lagi halaman baru. Gambar juga begitu, hyperpicture. Kalau kita klik satu gambar, muncul lagi gambar di situ. Nanti kita bisa lagi diklik lagi. Ya. Nah, itu linknya itu bisa sampai berapa banyak ya. Karena dia terhubung dengan pesan-pesan yang lain. Kemudian ya sifat yang keempat itu yang disebut dengan imersi, ya, imersi. Imersi itu adalah satu pengalaman 3 dimensi ketika kita mengakses atau membaca pesan. Seperti hologram, ya. Jadi bagaimana kita membuat satu pesan dengan format seperti kalau kita berada di ruang yang nyata, lingkungan yang nyata. Nah, itu dia. Kalau Ibu pernah kita nonton film 3 dimensi ya, nah, itu kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir itu narativitas ya. Yang kelima sifat dari multimedia itu adalah narativitas. Narativitas itu kita memainkan narasi dari masa lalu, masa kini, masa depan, masa kini, masa lalu. Teks itu bisa dibuka dengan masa depan. Jadi ketika kita merancang satu teks, itu tidak selalu teksnya harus linear. Ya. Di mana biasa digunakan ini? Ini biasa digunakan di film-film Hollywood. Yang pertama kita lihat itu masa depan. Oh, lihat di situ orang ada kota yang hancur. Baru nanti dia bercerita mundur bahwa di situ sudah terjadi perang, ya. Seperti di filmnya The X-Men itu, ya, itu malah dia tumpang tindih itu narasinya. Ya. Kalau kita mendengarkan pesan juga seperti itu, ya. Coba itu kalau dakwah dia cerita mengenai masa lalu, zamannya Nabi Musa, kemudian dia bawa lagi ke zaman elektronik, digital, ya. Kemudian dia bawa lagi ke zaman masa depan, bawa lagi ke, ya begitu terus dia menceritakan bagaimana narasi itu masa lalu, masa depan, masa kini, sejarah, masa sekarang, masa depan. Jadi ini kekuatan juga ini yang harus kita mainkan. Nah, Bapak Ibu, inilah penggambaran konten multimedia ini. Di makalahnya itu ada istilah yang menarik. Content is the king. Konten adalah raja. Yang biasa kita kenal konsumen adalah raja, ya. Ini konten adalah raja. Memang konten itu penting. Karena konten inilah menjadi sarana bagi kita untuk berbagi ide dan berbagi pesan kepada orang lain. Tapi konten itu isinya dua, ya. Ada ide, ada simbol. Nanti Bapak belajar lagi kekuatan ide, kekuatan simbol, ya. Nah, Bapak belajar analisis wacana, Bapak belajar analisis semiotik, Bapak belajar analisis framing. Di situ kita belajar kekuatan simbol. Ya, bagaimana kita menggunakan simbol-simbol itu secara tepat. Jadi jangan mengira bahwa ketika kita memilih simbol, maka simbol-simbol yang kita gunakan itu secara alami dan netral. Sebenarnya tidak seperti itu. Simbol-simbol itu bahkan merepresentasikan ideologi. Ya. Coba Bapak perhatikan penyajian berita oleh beberapa media online dan beberapa media mainstream itu beda. Mereka menyajikan berita yang sama tapi memilih kata-kata, gambar-gambar, pesan-pesan yang berbeda. Karena itu ada representasi dari ideologi mereka. Nah, itu kalau kita kaji analisis framing. Nanti kalau kita kaji lagi dari pendekatan paradigma kritis, maka itu ada lagi, ya. Nah, jadi
pesan-pesan itu tidak bisa dipisahkan dari paradigma kita di dalam merancang sebuah pesan. Ya, paradigma itu ada 4. Paradigma positivis, paradigma post-positivistik, paradigma konstruktivis, dan paradigma kritis. Nah, bagaimana kita membangun satu teks dengan paradigma ini? Nanti kalau Bapak membuat tesis juga begitu. Sebelum Bapak membuat tesis, Bapak harus punya paradigma dulu. Yang ingin Bapak sampaikan, pesan yang ingin Bapak sampaikan itu apa? Apa konstruktivis, positivistik, atau post-positivistik, atau kritis. Nah, ini cara kita berbicara, cara kita berbahasa. Kalau paradigmanya beda, itu bahasanya beda. Ya, pesan-pesannya beda. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini materi silakan dikembangkan lagi ya. Karena inilah kekuatannya sebuah komunikasi. Sebenarnya kekuatan komunikasi itu ada banyak ya, bukan cuma pesan saja. Itu ada 11. Ya, memang komunikasi ini suatu bidang ilmu yang cukup luas. Jadi pesan multimedia ini adalah salah satu kekuatan media.